Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Alvin Fauzi dengan NIM 6042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas video kami yang berjudulkan prediksi diabetes menggunakan ANN. Di sini kami mengambil dataset dari Google yang berjudulkan Diabetes Prediction dengan jumlah data bersih 10.000 pasien. Pipeline tersebut ada 11, yaitu load dan eksplorasi data, data clean, pre-processing yang memuat split range, test, standarding fitur, yang nomor 4 teori ANN, membangun model ANN, diagram arsitektur model, training model, evaluasi model yang meliputi matriks dan interpretasi, visual hasil, menyimpan model, dan insight keterbatasan. Yang pertama, kita akan memulai dengan import library. Eh, lupa di sini kita sudah memasukkan datasetnya. Jika sudah berhasil termuat library-nya, kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu load eksplorasi data. Di sini kita mengeksplorasi data yang berjumlahkan 8, yaitu ada prenexis, glukosis, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, age, dan diagnosa. Dataset tersebut diambil dari dataset yang telah kita masukkan tadi yang memuat 8 fitur tersebut. Setelah itu kita lanjut ke kolom deskripsinya. Di sini ada count, main, std, min, beberapa persen, dan sampai angka maksimal dari 8 fitur tersebut. Selanjutnya kita akan visualisasi distribusi kelas. Dari distribusi kelas tersebut didapatkan dari 1000 data yang telah dicek, ternyata ada satu pasien yang didiagnosis terkena diabetes. Setelah itu kita lanjut ke korelasi fitur. Nilai korelasi pada korelasi ini pada rentan min 1 sampai 1. Semakin mendekati angka 1, berarti hubungan kedua fitur semakin kuat. Sedangkan semakin mendekati dengan angka 0, maka hubungan semakin lemah. Dari hasil heatmap terlihat bahwa sebagian besar fitur memiliki korelasi yang rendah satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap fitur memberikan informasi yang berbeda dan dapat digunakan bersama dalam proses pelatihan model. Setelah itu kita lanjut ke data cleaning. Data cleaning ini berfungsi untuk yang pertama mengecek apakah ada data yang terduplikat dari dataset yang kita ambil tadi. Setelah kita cek ternyata baris duplikat dari dataset tersebut tidak ada dan tidak perlu ada yang dihapus. Setelah itu kita akan mengecek apakah ada nilai yang tidak wajar dari dataset tersebut. Kita akan play saja. Dan ternyata dari data tidak wajar tersebut di prognosis 0, di glukosis 0, di blood pressure 0, di skin thickness 0, di insulin 127 nilai negatif, di BMI 0, dan di age ada 2. Setelah itu kita akan cek data ekstrim atau sering disebut data anomali.
Di sini outlier tersebut tidak dihapus karena jumlah sedikit dan masih dianggap memiliki informasi penting dalam data medis. Selain itu, model ANN yang digunakan cukup tahan terhadap perbedaan skala setelah dilakukan proses standarisasi. Setelah itu ke proses processing. Di sini pertama data dibagi menjadi 20% dan 80%. Data dilatih dan diuji menggunakan metode Satisfy sehingga proporsi data diabetes dan tidak diabetes dianggap seimbang. Selanjutnya dilakukan standarisasi data menggunakan standard scaler. Proses ini mengubah seluruh fitur agar memiliki rata-rata mendekati 0 dan standar divisi 1. Tujuannya agar fitur-fitur memiliki skala yang sama sehingga proses pelatihan ANN menjadi lebih cepat dan stabil, menghasilkan performa yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Pastawanya Ahmad dengan 24116040. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara saya Alvin. Oke, saya masuk ke poin keempat yaitu teori artificial neural atau ANN. ANN merupakan model ma- eh, machine mechanic learning yang terinspirasi dari cara kerja jaringan saraf manusia. Model ini terdiri dari beberapa lapisan yaitu input layer, setiap neuron menerima data dari neuron sebelumnya. Kemudian data tersebut dibalikan dengan bobot atau weight, ditambahkan nilai bias, lalu diproses menggunakan fungsi aktivasi. Hasilnya akan eh, diteruskan ke neuron berikutnya hingga menghasilkan prediksi pada output layer. Nah, kedua, tadi itu konsep dasar. Yang kedua ada forward propagation. Forward propagation di sini adalah proses pertama pada ANN adalah pada tahap ini data mengalir dari input menuju output. Perhitungannya menggunakan rumus Z sama dengan W titik W kali A plus B. Kemudian hasilnya dimasukkan ke fungsi aktivasi sehingga menjadi A sama dengan FZ. Keterangan dari rumus tersebut adalah W merupakan bobot jaringan, B merupakan bias, Z adalah hasil kombinasi linear, FZ adalah fungsi aktivasi, A merupakan output neuron. Proses ini dilakukan pada seluruh layer sampai menghasilkan nilai prediksi. Kemudian yang ketiga ada fungsi aktivasi. Model ini menggunakan dua fungsi aktivasi. Yang pertama ada RLU pada hidden layer. Rumusnya adalah FZ sama dengan max 0Z. Artinya jika nilai input negatif maka output menjadi 0. Sedangkan jika positif maka nilainya tetap. ReLU dipilih karena proses komputasinya cepat dan mampu mengurangi masalah finishing gradient. Kemudian pada output layer digunakan fungsi sigmod dengan rumus A sama dengan AZ sama dengan 1 per 1 plus E pangkat Z minus Z. Sigmod menghasilkan nilai 0 sampai 1 sehingga cocok digunakan untuk klasifikasi biner yaitu menentukan apakah pasien termasuk kategori diabetes atau tidak. Kemudian dari fungsi aktivasi ada loss function. Loss function ini uh, setelah model menghasilkan prediksi langkah berikutnya adalah menghitung tingkat kesalahan menggunakan binary cross entropy. Loss function ini membandingkan hasil prediksi dengan label sebenarnya. Semakin kecil nilai loss berarti prediksi model semakin baik. Sebaliknya, jika nilai loss besar, maka model masih memiliki banyak kesalahan dan perlu dilakukan proses pembelajaran kembali. Kemudian di slide kelima ini 4.5 ini ada back propagation dan
optimisasi. Tahap berikutnya adalah back propagation. Pada proses ini, sistem menghitung gradien atau arah perubahan bobot menggunakan aturan turunan atau chain rule. Bobot kemudian diperbarui menggunakan optimizer Adam. Adam dipilih karena mampu menyesuaikan learning rate secara otomatis sehingga proses pelatihan menjadi lebih cepat dan stabil dibandingkan metode gradient descent biasa. Seluruh proses ini uh, nah seluruh proses ini mulai forward propagation, menghitung loss propagation hingga update bobot. Bobot akan diulang selama beberapa epoch sehingga model mencapai performa terbaik. Kemudian di sini ada regulasi yang diinginkan pada model ini. Regulasinya ada agar model tidak mengalami overfitting, digunakan beberapa teknik regulasi. Yang pertama ada dropout, yaitu menonaktifkan sebagian neuron secara acak saat proses training sehingga model tidak tergantung pada neuron tertentu. Yang kedua ada batch normalization yang berfungsi menstabilkan distribusi data pada setiap layer sehingga proses pelatihan menjadi lebih cepat. Selain itu, digunakan juga L2 regulation atau weight desai untuk mencegah bobot menjadi terlalu besar sehingga model memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik. Kemudian kita masuk ke membangun model ANN. Nah, yang pertama model ANN digunakan di sini ada 8 layers, ada 8 fitur klinis sebagai inputnya yang kemudian di sini di membangun model ANN multi layer perceptron ini dia menampilkan ada 8 fitur klinis sebagai input, kemudian data diproses melalui tiga hidden layer, yaitu hidden layer pertama terdiri dari 32 neuron dengan aktivasi ReLU, hidden layer kedua terdiri dari 16 neuron dengan aktivasi ReLU, hidden ketiga ada 8 neuron dengan aktivasi ReLU. Pada neuron layer pertama diterapkan batch normalization, group, dan L2 regulation, sedangkan output layer terdiri dari satu neuron dengan fungsi aktivasi sigmod yang menghasilkan probabilitas apakah pasien menderita diabetes atau tidak. Nah, kita masuk ke diagram alur model. Nah, diagram ini menunjukkan alur model input selanjutnya data masuk ke dense layer pertama dengan 32 neuron menggunakan aktivasi ReLU, kemudian melewati batch normalization dan dropout agar proses pelatihan lebih stabil. Setelah itu diproses kembali pada dense layer kedua yang memiliki 16 neuron, lalu diteruskan ke dense layer ketiga dengan 8 neuron. Terakhir, data masuk ke output layer menggunakan fungsi sigmod antara 0 sampai 1. Nah, ini cara membaca arsitekturnya dari datanya mengalir dari kiri, mulai dari input, dense, batch norm, dense ReLU, batch norm, dropout, dense ReLU, dan output. Sekian dari saya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan training model. Model menggunakan early stopping yang berfungsi menghentikan proses training jika nilai validation loss tidak mengalami perbaikan selama 20 epochs. Selain itu, bobot terbaik akan dikembalikan menggunakan restore batch weight sama dengan true sehingga dapat membantu mencegah terjadinya overfighting. Selanjutnya digunakan re, reduc, reduc LR on plateau, yaitu callback yang akan menurunkan learning rate secara bertahap apabila proses training mengalami stagnan. Tujuannya agar model dapat menemukan titik optimal dengan lebih baik. Proses training dilakukan menggunakan validation split sebesar 20%, maksimum 200 epochs. Ini. Batch size 16 menggunakan class wake serta callback early stopping dan redecul LR on plateau. Selanjutnya 8. Evaluasi model pada data uji. Model menghasilkan prediksi probabilitas kemudian diubah menjadi kelas menggunakan threshold 0,5. Selanjutnya dihitung berdasarkan metrik evaluasi yaitu akurasi, precision, recall, F1 score, ROC, AUC. Hasil evaluasi yang diperoleh adalah akurasi 5800, precision 2195, recall 1475, R1 score 1765, ROC AUC 4689. Selain itu juga ditampilkan classification report untuk melihat performa model pada masing-masing kelas. Oke, selanjutnya ditampilkan visualisasi hasil pelatihan model yang terdiri dari beberapa grafik, yaitu grafik loss, grafik akurasi, confusion metric, dan ROC curve. Yang pertama ada grafik loss. Cara membaca grafik loss adalah sebagai berikut. Jika training loss dan validation loss sama-sama menurun, kemudian stabil berdekatan, maka model belajar dengan baik atau good fit. Jika training loss terus menurun, tetapi validation loss mulai meningkat, maka menunjukkan overfighting. Sedangkan apabila keduanya tetap tinggi dan tidak mengalami penurunan, maka menunjukkan underfighting, yaitu model terlalu sederhana atau data kurang inovatif. Grafik kedua menunjukkan perbandingan training akurasi dan validation akurasi selama proses pelatihan. Grafik ini digunakan untuk melihat perkembangan kemampuan model dalam melakukan prediksi pada data pelatihan maupun data validasi. Selanjutnya slide 9.3, conversion metric. Conversion metric terdiri dari 4 bagian, yaitu true negatif, false positif, false negatif, serta true positif. True negatif yaitu benar-benar sehat, diprediksi sehat, false positif sehat, diprediksi diabetes, false negatif diabetes, diprediksi sehat, berbahaya, true positif benar-benar diabetes atau terdeteksi. True negatif di sini ada 107, false positif ada 32, false negatif ada 52, true positif ada 9. Interpretasinya nilai false
nilai false negatif merupakan bagian yang paling perlu diperhatikan karena menunjukkan masih ada pasien diabetes yang tidak berhasil dideteksi oleh model. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai rekal model masih rendah. Selanjutnya ada 9.4 ROC curve. Visualisasi ROC curve menggambarkan hubungan antara true positive rate dan false positive rate. Semakin kurva mendekati sudut kiri atas, maka performa model semakin baik. Sebaliknya, apabila kurva berimpit dengan garis diagonal atau random guess, maka model tidak lebih baik daripada tebakan acak pada threshold tersebut. Selanjutnya, slide 10 menyimpan model. Pada tahap terakhir, model disimpan agar dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan proses training dari awal. Model disimpan dalam format keras, sedangkan scaler disimpan menggunakan joblib. Selain itu juga disimpan ringkasan metrik evaluasi dalam format JSON yang berisi nilai akurasi, precision, recall, S1 score, ROC, AUC, confusion metric, serta jumlah epoch yang digunakan selama proses training. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 11 yaitu insight dan keterbatasan model. Pertama, dari insight yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kualitas fitur sangat mempengaruhi performa model. Meskipun model ANN sudah menggunakan beberapa teknik seperti dropout, batch, normalization, L2, dan class wake, performa model tetap terbatas karena hubungan antara fitur dengan label diagnosis pada dataset ini cukup lemah. Hal ini juga terlihat dari nilai erosi AUC yang mendekati 0,5 atau hampir setara dengan tebakan acak. Penggunaan regularisasi seperti dropout, batch normalization, dan L2 membantu proses training menjadi lebih stabil dan mengurangi resiko overfitting. Selain itu, early stopping juga membantu mencegah overtraining. Dengan menghentikan proses training ketika validation loss tidak mengalami peningkatan. Karena dataset memiliki ketidakseimbangan kelas sekitar 70/30, akurasi saja tidak cukup untuk menilai performa model. Oleh karena itu, digunakan juga metrik precision, recall, F1 score, dan erosi AUC. Selanjutnya, keterbatasan model. Dataset yang digunakan hanya berjumlah sekitar 1000 data dan memiliki hubungan yang lemah antara fitur dengan label. Model juga belum divalidasi menggunakan data eksternal atau data dunia nyata, sehingga kemampuan model untuk digunakan pada populasi pasien yang berbeda masih belum dapat dipastikan. Selain itu, recall untuk kelas diabetes masih perlu ditingkatkan dalam konteks medis. False negatif atau pasien yang sebenarnya diabetes tetapi tidak terdeteksi merupakan resiko yang lebih besar. Untuk pengembangan selanjutnya dapat digunakan dataset yang lebih besar dan berasal dari sumber klinis yang lebih terverifikasi. Kemudian dapat dilakukan hyperparameter tuning untuk mencari konfigurasi model yang lebih optimal. Menggunakan metode seperti smooth untuk menangani ketidakseimbangan data, serta threshold klasifikasi untuk meningkatkan recall dalam mendeteksi kasus diabetes. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.